Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas Medan Bernalar mendirikan sebuah lapak baca gratis di lapangan Merdeka dan Taman Cadika Medan. Lapak baca ini bentuk aplikasi nyata yang dilakukan untuk mendekatkan akses buku sehingga meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat. Simak liputan selengkapnya. Memang membaca itu sulit, membaca itu membosankan. Tetapi ingatlah ketika kita sudah merasakan feel dalam membaca, seakan-akan buku itu yang berbicara dengan kita. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Medan Bernalar mendirikan perpustakaan jalanan berupa lapak baca di sejumlah lokasi strategis di kota Medan, yakni di Lapangan Merdeka Medan dan Taman Cadika Pramuka. Lapak baca ini merupakan wujud kepedulian mereka akan dunia literasi, khususnya minat baca masyarakat. Pertama, kita ingin menyebarkan semangat membaca yang hari ini nampaknya sudah kurang untuk diminati bagi generasi muda, terutama generasi muda. Nah, kita ingin mengengage kawan-kawan yang di luar sana, bahwasanya kita hadir loh di sini. Kita memberikan akses yang murah, kan gitu, tanpa harus membayar apapun. Cukup datang ke kita dan kita memberikan beberapa varian-varian buku yang ada. Lapak baca yang sudah ada sejak Agustus 2020 ini menyediakan berbagai jenis buku seperti buku politik, hukum, sains, sastra, buku anak-anak, buku budaya, dan lainnya yang dapat dibaca secara gratis oleh masyarakat. Buku-buku di sini berasal dari sumbangan masyarakat dan juga dari para anggota Medan Bernalar sendiri. Oleh karenanya, Medan Bernalar masih membutuhkan dan menerima sumbangan buku untuk menambah koleksi buku di lapak baca ini. Di Medan Bernalar ada satu kurikulum ya, kalau di sekolah kan gitu. Kita sering itu kadang tiap minggu itu setiap member itu harus mempresentasikan hasil bacaannya satu bab, Bang. Nah, itu dipresentasikan. Nah, itulah supaya apa yang dia baca dan dia kemukakan itu selaras poin-poinnya. Nah, jadi tidak hanya dia sekedar membaca, tetapi dia bisa speak up apa yang dia baca. Bagi member itu, Bang. Meskipun lapak baca ini hanya buka 2 kali seminggu, yakni pada hari Kamis dan Minggu, kehadiran lapak baca ini memberikan ruang segar bagi para penikmat buku. Salah satunya Beni Fatmadi, seorang mahasiswa berusia 22 tahun ini, menyambut baik kehadiran lapak baca di tempat seperti ini. Karena baginya, membaca tidak hanya dilakukan di perpustakaan atau ruang khusus belajar, namun di tempat keramaian seperti ini pun kita dapat membaca. Tanggapan saya bagus, karena di zaman sekarang ini banyak kaum milenial yang kurang dalam membaca buku. Apalagi kan sekarang era modern, kebanyakan orang membaca langsung dari pihak online. Jadi kalau ada buku lapak ini, menurut saya itu lebih bagus untuk menambah wawasan dari kaum milenial. Diharapkan aksi komunitas Medan Bernalar mampu mendekatkan masyarakat pada akses bacaan, serta dapat mendorong semangat literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat di kota Medan. Pemirsa, di Kabupaten Asahan terdapat sebuah perkampungan yang identik dengan salah seorang tokoh yang memiliki peran dalam peradaban Islam di daerah ini. Kampung Silo Lama namanya. Masyarakat di kampung ini hidup harmonis dan masih menjunjung nilai leluhur dan keagamaan. Terdapat juga putra daerah yang berkarya dan membuka galeri sebagai bentuk kecintaannya akan kampung ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kampung Silo Lama merupakan salah satu bagian wilayah dari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Silo Lama, daerah dataran rendah berhawa panas
yang dipenuhi pemukiman warga. Kita akan mengunjungi komplek Tuan Syekh Abdurrahman Silau Laut, merupakan ulama yang berperan dalam kemajuan Islam di Asahan. Dia membangun sendi-sendi kehidupan masyarakat Silau Laut dari segala aspek. Di komplek ini jugalah makam Tuan Syekh beserta istri dan anak-anaknya berada. Saat ini komplek Tuan Syekh masih ditempati oleh zuriatnya, keluarga Abah Ibrahim Ali. Secara terpisah, ada beberapa tempat yang punya peran semasa hidup Tuan Syekh. Syekh Abdurrahman lahirnya di Batubara, di Kampung Rao, sekarang menjadi Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Beliau anak situ, kemudian merantau, berguru sampai ke Padang, ke Aceh, mendatangi para ulama-ulama di masa itu. Dan terakhir beliau kemudian merantau ke Semenanjung Melaya, di Bukit Mertajam. Dan di sana beliau sempat diangkat oleh Kesultanan Kedah sebagai Panglima. Panglima selama 7 tahun. Waktu itu beliau belajar juga, belajar agama di sana, di Kesultanan Kedah, di Sungai Petani. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Dut Patani di Patani, Thailand. Patani sekarang. Terus itu beliau menjadi Panglima, kemudian balik lagi ke Deli Serdang. Dari Serdang kemudian pindah lagi ke Tinjauan, Sikosat Mati, barulah beliau pindah ke Silau Laut ini. Jadi bertahap. Di samping itu Syekh Abdurrahman juga mengajarkan ilmu tarekah. Rumah ini disebut rumah besar. Ini adalah tempat tinggal Tuan Syekh Abdurrahman semasa hidupnya. Di rumah ini, dulu Tuan Syekh melakukan berbagai kegiatan untuk mengajarkan agama Islam, seperti pengajian dan membuka padepokan untuk mengkaji ilmu agama Islam. Ini adalah Poncak, seni belah diri Silau Laut. Salah satu kesenian berlandaskan Islam yang diturunkan dari masa Tuan Syekh Abdurrahman Silau Laut. Nah, pertunjukan yang sedang kita lihat ini dimainkan oleh kelompok pencaksilat perguruan Pagar Hidup. Sampai sekarang, kesenian ini tetap hadir di tengah-tengah acara tradisi masyarakat sebagai simbol keberanian dan perdamaian. Kampung Silau Lama punya anak muda bertalenta di bidang seni rupa, Endra Kong namanya. Karyanya sudah dinikmati oleh sejumlah pecinta karya seni rupa, tidak hanya di Indonesia, tapi dunia. Sejak tahun 2017, Endra secara resmi membuka sebuah galeri di Silau Lama. Lewat galeri ini, ia rindu agar anak-anak di kampungnya bisa menyalurkan bakat seni mereka, terutama seni rupa. Harapan saya adalah bagaimana kita sadar secara penuh akan hidup ya. Hidup bermanfaat bagi banyak orang, itulah sebaik-baik kehidupan. Jadi apabila harapan itu kita jaga, pasti semangat gotong royong yang ditelurkan, yang dispiritkan dari Tuan Syekh Abdurrahman dulu, ya hari ini saya rasa sampah tidak akan ada lagi. Di halaman belakang, di halaman depan, di sekeliling rumah, semuanya tertata. Jadi dengan program mendaur ulang sampah, saya rasa ini tadi dari daur ulang sampah bawahnya. Kemudian bangunan ini juga kubik-kubik, mozaik-mozaik bahan-bahan yang kita gunakan seperti plastik atau kaleng, itu bisa kita daur menjadi bangunan, dicampur semen menjadi gedung, menjadi tembok, menjadi dinding. Perjalanan di Kampung Silau Asahan memberi kesempatan pada kita untuk melihat potret masyarakat yang hidup selaras dengan sejarah di masa lalu. Sebuah adab untuk menjunjung nilai religius, budaya, dan leluhur, sehingga menggugah setiap hati penghuninya untuk menjadikan tempat tinggal yang meneduhkan bagi semua umat.
Berada di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara, udara sejuk menjadi karakteristik dari Kabupaten Tapanuli Utara. Sejak zaman Hindia Belanda, daerah ini dikenal dengan keberadaan sumber daya alam dan manusianya, pemirsa. Lalu kini ada cerita apa di daerah yang luasnya mencapai 3.800 km persegi ini? Ini dia liputan selengkapnya. Hawa dingin bukan satu-satunya kondisi alami bumi Tapanuli Utara. Berjarak tidak jauh dari ibu kota Tarutung, tepatnya di Kecamatan Sipoholon, kita akan merasakan hawa panas dari wilayah ketinggian ini. Hawa panas ini berasal dari air panas Sipoholon yang terjadi akibat letusan Gunung Martimbang ratusan tahun lalu. Sipoholon pun lantas terkenal dengan objek wisata air panasnya. Deretan tempat pemandian sudah menjadi ikoniknya. Inisiatif masyarakat Kelurahan Situmeang menyediakan tempat wisata pemandian secara perorangan, membuat daerah ini menjadi salah satu kawasan ekonomi masyarakat setempat. Saya rasa ya kita hanya mengelola aliran air yang datang dari perut bumi, kita alirkan ke kolam-kolam seperti ini untuk pemandian masyarakat sekitar. Terus kita untuk mereka masuk kemari, kita pungut biaya 5.000 per orang, mandi sepuasnya. Ini lokasi kita ini sudah ada 25 tahun. Sumber air panas berada di belakang kolam pemandian wisata. Menurut hasil penelitian berjudul Geologi Daerah Panas Bumi Sipoholon Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, peneliti menyebutkan debit mata air panas di sini berkisar 25 liter per detik dengan suhu 55 sampai 56 derajat Celcius. Ternyata di balik keindahan bukit mata air panas Sipoholon, ada potret kehidupan masyarakat penambang di sekitarnya. Sejumlah penambang tengah melakukan aktivitas memecah dan menjemur batu yang ditambang. Mereka menambang batuan hasil endapan air panas yang berkomposisi karbonat dan belerang. Sebagian besar penambang merupakan masyarakat Kelurahan Situmeang. Aktivitas ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Ada lebih kurang 20 orang masyarakat Sipoholon yang menggantungkan hidupnya dari mencari belerang. Mereka meraih imbalan senilai Rp60.000 sampai Rp70.000 per harinya. Potret lain kehidupan masyarakat Tapanuli Utara ada di daerah ini, namanya si borong-borong. Kabarnya, aktivitas memborong yang pernah mewarnai perdagangan barter saat hari pekan pada masa lalu, melatar belakangi kecamatan ini dinamakan si borong-borong. Kini si borong-borong kian dikenal akan makanan khas berbahan tepung berasnya, yaitu ombus-ombus. Ombus-ombus adalah makanan berbahan tepung beras dan gula merah yang awalnya diberi nama lapet bulung tetap panas oleh penggagas pertamanya, Boru Sihombing. Pedagang lainnya, almarhum Anggiat Siahaan, menyederhanakan namanya menjadi ombus-ombus. Ombus-ombus dalam bahasa Batak Toba artinya ditiup-tiup. Makanan ini memang biasa disajikan dalam keadaan panas. Kini di Siborong-borong terdapat kedai ombus-ombus nomor 1 milik generasi penerus Anggiat Siahaan yang berlokasi di Jalan Raya Siborong-borong. Kedai ini menjadi salah satu warisan budaya kuliner Tapanuli Utara. Ombus-ombus ini kami udah minta syukurlah ke pencipta. Karena dari sini kami udah berapa sarjana. Lagi pula sampai sekarang bisalah kami hidup dengan bapak saya menjual ombus-ombus. Sampai saya sekarang sudah punya cucu kan, itulah alhasil dari ombus-ombus ini juga. Menjejakkan kaki di Tapanuli Utara terdapat ragam potret kehidupan masyarakatnya. Setiap orang punya cara masing-masing untuk berjuang memenuhi kelangsungan hidup mereka. Namun satu yang pasti, perjuangan itu punya asa agar generasi selanjutnya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi.
Di Perbaungan, Sumatera Utara, terdapat seorang perajin yang mendaur ulang ban bekas menjadi aneka kerajinan yang menarik dan bernilai ekonomi. Reporter kami Grace Colin akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana aksi perajin yang satu ini dalam membuat kerajinan yang ramah lingkungan. Penumpukan limbah ban bekas dapat mengakibatkan sarang nyamuk dan sumber penyakit. Pembuangan ban bekas di tempat pembuangan akan menjadikan masalah besar, karena ban bekas yang dibuang akan memenuhi ruangan. Ban sendiri memiliki struktur kompleks yang membuatnya sangat sulit didaur ulang, serta sangat sulit terurai di alam. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan jika limbah ban bekas bisa diolah menjadi kerajinan yang cantik seperti ini? Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat pembuatan kerajinan dari ban bekas yang ada di Kecamatan Perbaungan, Sumatera Utara. Nah, seperti apa ya pemirsa? Yuk ikuti saya. Pemirsa, ini adalah kerajinan dari ban bekas, hasil kreasi tangan seorang perajin bernama Agus Rahmadi di Perbaungan, Sumatera Utara. Dengan keterampilannya, Agus bisa mendaur ulang ban bekas menjadi aneka kerajinan yang menarik, mulai dari meja, kursi, hingga pot bunga. Ia sudah belajar membuat kerajinan ini dari orang tuanya sejak ia masih duduk di bangku sekolah. Kini, Agus telah mahir membentuk dan memoles limbah ban bekas menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Nah, Pak, kenapa Bapak tertarik untuk membuat perabotan seperti kursi dan meja dari ban bekas ini, Pak? Karena pada dasarnya saya kan meneruskan usaha orang tua. Jadi orang tua kan dari ban bekas ya, jadi saya ikut terus gitu. Nah, saya kembangkan terus kan gitu. Ya, alasan saya untuk ekonomi keluarga lah. Nah, pada dasarnya kan ya sekolah anak semuanya lah di situ kan. Nah, Pak, ini saya penasaran nih, kira-kira keunggulan atau kelebihan dari perabot ban bekas ini seperti apa? Ya, kalau dibilang tahan lama ya memang tahan lama juga kan gitu. Daripada antara kan ban nggak dimakan rayap lah gitu deh kan. Rentang waktu pengerjaan kerajinan dari ban bekas ini bervariasi, mulai dari 3 hingga 4 hari. Dalam pengerjaannya, Agus menyesuaikan ukuran ban bekas dengan hasil kerajinan yang akan ia buat. Misalnya, untuk membuat meja, ia menggunakan ukuran ban yang lebih besar seperti ban pada roda truk. Selain itu, untuk menjaga kualitas kerajinannya, ia menggunakan merek ban bekas yang sama pada setiap set kerajinan. Nah, saya tertarik untuk ikut belajar bagaimana pembuatan kerajinan dari ban bekas ini. Pertama, Agus mengajari saya untuk membuat anyaman di bagian tengah ban. Setiap Agus selesai menganyam satu helai potongan ban, saya harus memaku tiap kedua ujungnya di pinggir rongga ban yang berseberangan. Meski terkesan gampang, memaku ban ternyata tidak gampang pada awalnya. Dan ada teknik khususnya pemirsa. Paku tidak boleh dipaku secara tegak lurus di atas permukaan ban, melainkan agak miring untuk mempermudah paku tertancap ke dalam ban. Setelah selesai menganyam ban bekas, kerajinan bannya tinggal diberi warna dan dijemur pemirsa. Sejauh ini apakah Bapak ada mengalami kendala atau kesulitan dalam mengolah ban bekas menjadi perabotan ini, Pak? Sebenarnya kalau tahap-tahap kesulitannya ya nggak ada, cuma tahap-tahap pemasarannya yang agak-agak gitu dia kurang lah gitu kan. Ya semoga pemerintah daerah kita ini terutama Serdang Bedagai kiranya maulah bersedia membantu usaha saya ini. Agus menjual produknya secara daring. Ia mengambil foto hasil kerajinan yang telah ia buat,
kemudian mengunggahnya ke media sosial seperti Facebook dengan bantuan anaknya. Sejauh ini, hasil kerajinan Agus sudah dijual ke berbagai daerah, mulai dari Kisaran sampai Aceh. Kerajinan ban bekas buatannya ia jual mulai dari harga Rp600.000 hingga Rp1 juta. Per bulan, ia pun meraih omset 3-4 juta rupiah. Pak, terima kasih banyak tariannya Pak ya, saya pamit. Baik pemirsa, setelah kita melihat dan belajar membuat kerajinan dari ban bekas, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana tanggapan orang yang menggunakan kerajinan dari ban bekas ini. Yuk, ikuti saya. Reviza adalah salah satu pemakai kerajinan ban bekas Agus Rahmadi. Pada tahun 2000, ia membeli satu perabot yang terdiri dari 1 meja dan 4 kursi untuk diletakkan di depan teras rumahnya. Hingga kini, kerajinan dari ban bekas yang ia beli masih tampak awet dan nyaman untuk digunakan. Jadi Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai produk kerajinan yang terbuat dari ban bekas ini Bu? Satu, kualitasnya kuat. Dua, didudukkan lebih nyaman lagi. Tiga, ini kan kursinya kalau kita busan warna ini, kita bisa menggantikan warna lain. Terus selebihnya lebih ramah lingkungan karena terbuat dari bahan daur ulang. Harapan Ibu untuk produk kerajinan ini ke depannya seperti apa Bu? Ya, harapannya supaya lebih dikembangkan lagi karena produknya kan kuat. Kalau kita beli perabot yang lain, ya mungkin ya lebih kita bandingkan kalau uangnya kan cuma pas-pasan, lebih bagus kita beli ini kan nggak gonta-ganti gitu. Kalau misalnya kalau bahan plastik kan gampang pecah. Kalau ini kan kualitasnya kuat, terbuat dari daur ulang ini tadi kan kuat, kualitasnya kuat. Mendaur ulang ban bekas adalah salah satu langkah cerdas yang dilakukan orang seperti Agus Rahmadi untuk menjaga agar limbah ini tidak mencemari lingkungan. Kreasi ini dapat digunakan kembali dalam bentuk yang indah dan fungsional. Nah pemirsa, sudahkah Anda mendaur ulang limbah di sekitar Anda hari ini? Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.